Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Minggu GKJ Dharma Ijo, meskipun masih di rumah kita masing-masing. Terkhusus bagi anak-anak dan para adiyuswa, semoga kita segera dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja. Ibadah Minggu hari ini mengambil tema Firman Tuhan menuntun pada pertobatan. Bacaan terambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prastyo STH. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah saat ini dengan menyanyikan kidung jemaat 1 bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Kristus kita kenal.
Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Marilah ibadah kita pada saat ini kita awali dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 19 yang demikian firman-Nya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk senantiasa menyadari akan segala dosa dan kelemahan kita, serta hidup di dalam pertobatan sejati. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita
belum mampu melakukan kehendak Tuhan tersebut dengan setia. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami belum mampu hidup dalam pertobatan sejati. Ampunilah kami dan perbaharulah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini tiba kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan sebagai berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, serta bertekad untuk hidup di dalam pembaharuan kasih-Nya. Berita anugerah terambil dari surat 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian sabdanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang akan menolong dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan, sampai saat ini di tengah pergumulan kehidupan kami, baik pergumulan pribadi kami, maupun pergumulan dikarenakan pandemi COVID-19, dampak sosial dan dampak ekonomi yang ditimbulkan, kami masih tetap berdiri dengan tegak. Semua karena kasih kemurahan-Mu, sehingga di tengah-tengah pergumulan kami ini, kami tetap merasakan cinta kasih, sukacita, penyertaan yang daripada-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, meskipun kami harus berjalan melewati berbagai-bagai pergumulan hidup. Oleh karena setia-Mu dan kasih-Mu itu ya Tuhan,
kami mengucapkan syukur kepadamu. Di minggu hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami ini sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum sebagai persembahan kami. Dan dalam ibadah minggu hari ini kami juga akan mendengarkan sabda Tuhan yang suci dan kudus sebagai makanan bagi tubuh rohani kami. Oleh karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat membaca dan mendengarkannya dengan baik. Terlebih kami dimampukan untuk dapat menghayatinya, merenung-renungkannya, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga ya Tuhan, di tengah pergumulan hidup kami ini, kami tetap setia kepadamu, mendengarkan sabdamu, dan berjalan menurut kehendak-Mu. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga hanya berkata seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 yang demikian sabdanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu hari ini kita memasuki minggu terakhir dalam rangka bulan Alkitab di GKJ Tema Ijo.
Artinya minggu hari ini adalah penutupan bulan Alkitab. 1 bulan penuh kita telah bersama-sama menghayati sabda Tuhan yang menolong dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Juga ada berbagai kegiatan di GKJ Tema Ijo, ada PA secara online, Zoom meeting, kemudian ada CTA dengan terbatas, ada lomba baca Alkitab untuk kelas anak-anak dan juga adiuswa, lomba cerita Alkitab untuk adiuswa secara virtual. Semuanya dilakukan dengan harapan bahwa kita boleh semakin menghayati dan mencintai Alkitab sebagai firman yang tertulis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu penutupan bulan Alkitab ini, bersama-sama kita akan menghayati tema firman Tuhan menuntun pada pertobatan. Firman Tuhan menuntun pada pertobatan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang demikian. Enggah nggih ning ora kepanggih. Enggah nggih ning ora kepanggih. Dalam bahasa Jawa artinya adalah ya, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Jadi ketika diberi perintah atau apapun juga selalu mengatakan iya, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Enggah nggih ning ora kepanggih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya pertobatan itu juga mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan secara nyata. Pertobatan itu enggah nggih, tetapi ora kepanggih. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Artinya, ya Tuhan, saya bertobat, saya menyesali, saya mengakui kesalahan saya, tetapi kemudian di kemudian hari, ya dilakukan kembali. Padahal pertobatan itu tidak cukup hanya pada perkataan saya bertobat, tetapi juga harus diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Nampaknya Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada para pendengarnya, dan terkhusus kepada pemuka agama Yahudi. Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi juga sekaligus mengingatkan para pendengarnya, para pengikutnya, para muridnya, terkhusus para pemuka agama Yahudi, kalau di dalam pertobatan itu ya harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tidak sekedar iya, tetapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam perjumpaannya dengan pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat tentunya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mana yang lebih baik? Mengatakan ya, tetapi tidak melakukan, atau tidak, tapi kemudian menyesal dan melakukan. Melalui perumpamaan seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Dan kemudian mereka bersepakat mengatakan, ya yang baik adalah yang mengatakan tidak, tetapi kemudian menyesal dan melakukan. Daripada yang mengatakan ya, tetapi tidak melakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para imam, kepala, tua-tua bangsa Yahudi, para pemimpin agama Yahudi dalam cerita kita dikisahkan sebagai seorang anak sulung yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk bekerja di kebun anggur, dan mereka menjawab baik Bapak, tetapi tidak melakukan. Dan para pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, itu digambarkan sebagai anak yang bungsu, yang juga diperintah yang sama, mengatakan tidak Bapak, tapi kemudian menyesal dan melakukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa para pemimpin agama Yahudi yang digambarkan sebagai anak-anak yang sulung itu mengatakan bahwa
ya tetapi tidak mau melakukan. Nah, nampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara ini terkait dengan persepsi diri. Bahwa mereka mempersepsikan dirinya itu baik. Mempersepsikan dirinya itu suci. Lebih daripada yang lain sehingga saya tidak memerlukan pertobatan. Aku wong apik, aku wong sregep nang gereja, aku wong sregep melayani dan lain sebagainya. Sedangkan para pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang digambarkan sebagai anak yang bungsu, yang mengatakan bahwa oh iya berarti aku tuh salah. Saya orang yang berdosa, tetapi kemudian saya mau mengakui dosaku dan bertobat, berbalik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa anak yang sulung yang digambarkan sebagai para pemimpin-pemimpin agama Yahudi sulit untuk melakukan pertobatan? Karena mereka menganggap dirinya tidak bersalah dan tidak perlu bertobat. Itulah yang menjadi masalah. Sehingga ya menganggap dirinya benar dan tidak perlu adanya pertobatan. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan mereka dengan sangat tegas bahwa justru para pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, merekalah yang akan mendahului mereka masuk dalam kerajaan Allah. Karena meskipun mereka berbuat salah, berbuat dosa, tapi kemudian mereka menyesali dosanya dan berbalik dari dosa-dosanya itu. Sedangkan para pemimpin agama Yahudi sama sekali tidak menyadari kesalahan karena menganggap dirinya benar dan pada akhirnya selalu berjalan dalam kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita? Tidak jarang kita pun juga sama seperti anak yang sulung tadi. Tidak jarang kita pun juga sama seperti para pemimpin agama Yahudi yang mempersepsikan diri kita itu benar, mempersepsikan diri kita itu sudah melayani sedemikian, mempersepsikan kita itu mempunyai jabatan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada perlu pertobatan karena merasa benar. Justru kemudian saat ini kita diingatkan untuk kita mawas diri, untuk kita melihat diri kita masing-masing, untuk kita dapat melihat diri kita secara utuh, sehingga di dalam diri kita, jika ada kesalahan, ada dosa dan ada kelemahan, kita memohon ampun kepada Tuhan dan tidak sekedar nggih ora kepanggih, tetapi pertobatan itu diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Tidaklah mudah memang, tetapi marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk dapat berefleksi diri, untuk dapat melihat diri kita sendiri dan tidak melihat orang lain atau menghakimi orang lain, tapi justru kita melihat pada diri kita masing-masing. Dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak terlepas dari dosa. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kata Rasul Paulus. Oleh karena itu setiap kita pasti memiliki kelemahan dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dan berjuang untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan sejati. Kalau kita mempunyai etikat itu, seraya berserah memohon pertolongan Roh Kudus, pasti kita akan dimampukan hidup dalam pertobatan sejati. Enggah nggih ning yo kepanggih. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejati
jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Kembali kami menghadap tahta-Mu yang suci dan kudus ya Allah, mengucapkan syukur karena Tuhan telah menaburkan firman bagi kami. Kiranya apa yang telah Tuhan taburkan itu sungguh boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Sehingga di dalam kehidupan kami hidup di dalam pertobatan yang sejati. Tidak seperti seorang anak sulung yang digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi, yang mengatakan ia bertobat tetapi tidak melakukannya. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan. Minggu hari ini kami juga berdoa dan memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan. Ya Tuhan, sungguh kami memohon kemurahan-Mu, sehingga melalui segala upaya yang dilakukan itu boleh menjadi sarana kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan karena keterbatasan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan melihat dan tangan Tuhan menolong, menjamah saudara-saudara kami ini. Keluarga yang dengan setia mendampingi, kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong di dalam masa tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Terkhusus bagi anak-anak, cucu-cucu kami yang sudah bersekolah, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam proses belajar mereka. Meskipun di hari-hari ini mereka harus belajar dari rumah, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat sehingga mereka boleh bertekun di dalam belajar, dan sungguh apa yang menjadi cita-cita mereka kiranya boleh dapat terwujud. Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya yang dalam mendidik, mendampingi mereka, sehingga Tuhan memberikan kesabaran dan Tuhan memberikan hikmat sehingga boleh mendidik anak-anak mereka dengan penuh sukacita. Juga di dalam pekerjaan mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka, Tuhan juga memberkatinya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19, dan kami juga akan menghadapi dampak ekonomi. Diprediksi Indonesia akan mengalami resesi. Sungguh ada kekhawatiran dan ketakutan di sana Tuhan. Tetapi kami bersandar berserah kepadamu. Kami sungguh memohon Tuhan yang melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga ketika mereka berjuang untuk menanggulangi pandemi ini, mereka boleh berjuang dengan baik, dan mereka boleh mengayomi kami sebagai masyarakat. Para tenaga kesehatan dan saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, sehat, selamat karena pertolongan Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkonfirmasi positif, kiranya Tuhan juga memberkati dan memberi kesembuhan bagi mereka. Dan bagi kami ya Tuhan, sebagai masyarakat Indonesia, mampukanlah kami untuk setia, tidak jemu-jemunya melakukan protokol kesehatan yang telah merintah berikan bagi kami. Oleh karena itu berkatilah kami, mampukanlah kami untuk terus melaksanakan protokol kesehatan itu. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Tema Ijo, mampukanlah kami untuk bersatu hati, mewujud nyatakan, mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan mendengarkannya.
Inilah doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Dengan mengimani karya Tuhan yang dilakukannya pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara terkasih, Tuhan selalu mengasihi kehidupan kita. Puji syukur atas pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Persembahan kita pada hari ini akan kita dasari dari surat Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan kita yang lainnya, akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing, dan kemudian dapat diaturkan di gereja pada kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau Bapak, Ibu, dan Saudara juga dapat mengaturkan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening GKJ Tema Ijo yang telah tertera pada layar. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Hidup melimpah di
Saudara-saudaraku terkasih, bersama-sama kita angkat persembahan yang sudah kita siapkan dan mari kita naikkan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang kami terima. Sebagai tanda syukur kami mengaturkan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan sehingga persembahan kami ini layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Kau percaya mengelola persembahan ini, Bapa berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucapan syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, sesungguhnya firman Tuhan menuntun kita pada pertobatan yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya agar langkah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Kini, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai tanda pengutusan bagi kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Berjanji setia padamu, ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat. Pemimpin terdekat. Tegaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hiduplah di dalam pertobatan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus memberkati dan memampukan saudara hidup di dalam pertobatan. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat di rumah yang terkasih, puji Tuhan, ibadah sudah usai. Marilah kita senantiasa memegang teguh firman Tuhan yang menolong dan menuntun hidup kita. Kini kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Selamat berhari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap